ketika orang tua tidak merasa nyaman dengan anaknya, Oh ya, gitu loh, misal benar-benar. Itu anaknya juga ya. namanya kurang Cocok. pinter, Cocok. Setuju, kurang setuju. pinter, agak berbeda sama anak yang lain, misalkan. Nah itu kan orang tua kan nggak sengaja keceplosan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi dengan kami di Move Up TV bersama saya Zakia Joban dan Jumala Multazam. Topik kita kali ini mengenai bagaimana anak merasa nyaman dengan dirinya. Sahabat muda, betapa indah hidup kita ketika kita merasa nyaman dengan diri kita, apapun diri kita. Dan begitu pula sebaliknya, betapa menderita ketika kita tidak merasa nyaman dengan diri kita sendiri. Nah, perasaan nyaman ini bisa kita tumbuhkan sejak dini, bahkan perlu kita tumbuhkan sejak dini. Gimana Pak Jumala, menurut Pak Jumala? Betul ya. Jadi itu semacam konsep diri. Sebetulnya diri saya ini layak apa tidak layak. Nyaman yang dimaksud itu kan ya bahagia apa adanya, begitu kan? Iya, betul. Menjadi dirinya sendiri. Iya. Nyaman dengan dirinya sendiri. Nggak perlu dibuat-buat, nggak perlu ini kan? Iya. Nyaman dengan dirinya. Jadi gimana Bu Zakia mengajari mereka? Iya. Jadi ini memang sebuah ikhtiar, Pak. Yang pertama ini adalah wujud rasa syukur, Pak. Wujud rasa syukur di mana kita mensyukuri pemberian Allah. Apapun bentuk kita, apapun yang Allah berikan kepada kita, yang itu kita syukuri. Wujud rasa syukur itu dengan merasa nyaman. Ketika kita tidak merasa nyaman, itu berarti dalam tanda kutip gak rela, gak bersyukur. Karo paringane Gusti Allah iki gak rela. Iya. Jadi merasa kurang atau merasa coba kalau aku jadi begini, coba begini. Nah, ini sebuah penyakit hati yang nanti efeknya banyak ini Pak, imbasnya. Ya kan? Anak menjadi gak pede dan bukan hanya sekedar gak percaya diri, bahkan ini bisa mempengaruhi keimanan juga kan dengan tidak bersyukur apa pemberian Allah. Terus gimana cara ngajari kepada anak? Nah, kalau ikhtiar saya Pak, ikhtiar untuk itu kan baru noto atine wong tua. Saiki gimana cara ngajari kepada anak? Ya, kita kasih contoh dulu kalau kita bersyukur. Jangan pernah kita sekali kita bilang sama anak-anak, coba ya kalau mama tinggi, pasti mama gini. Nah, itu sudah kayak yang kita ngajarin gitu kan. Akhirnya kita kasih contoh lagi toh. Kalau kita sendiri saja ngeluh dengan diri kita, anak-anak juga akan begitu. Gitu. Jadi kita akhirnya ngajarin anak untuk tidak bersyukur kan. Iya. Coba kalau mama putih, pasti mama pakai baju apa aja cocok. Nah itu kan sudah berarti mama kepingin putih ya berarti kan. Nah itu otomatis anak pun ketika ternyata anak kita juga gak putih, pasti anak gak merasa nyaman. Berarti yang bagus tuh putih ya. Kalau nggak putih tuh nggak bagus. Nah ini Pak. Jadi wujud syukur ini terus gimana? Ya harus latihan. Satu latihan dan yang kedua orang tua ini harus menjaga Pak. Jaga juga orang tua jangan sekali-sekali mengungkapkan mengeluhnya itu depan anak ya. Kalau dalam hati tidak apa-apa lah. Sekali-sekali dalam hati. Coba kalau aku putih ya. Nah itu dalam hati. Enggak. Hati pun harus diajari. Iya. Nah apalagi jadi gini, memang latihan itu perlu Pak. Iya. Walaupun kadang di hati itu terkadang sahabat muda, hati kita pun harus diajari. Kalau hati kita itu sudah nerimo, itu enggak sampai ke anak. Kita aja sudah nerimo kok. Iya betul. Benar nggak? Dan itu perlu latihan Pak Jumala. Latihan. Jadi ketika kita muncul nih rasa, misalkan kita kepingin yang gemuk, misalnya ibu-ibu sekarang gemuk nih, pingin kurus, lihat orang kurus. Rasa kepingin kurus itu bukan berarti kita nanti kita harus menata hati, bukan berarti aku ikhtiar gitu kan? Betul. Ikhtiar. Tetapi kalau kita sudah nggak nggak nyaman dengan diri kita, yang terpancar itu kan akhirnya menjadi minder Pak. Betul. Ya kan? Minder, ngerasa kalau mau apa? Ya ini secara itu loh terpancar. Kalau topik ini kayaknya banyak PR-nya di orang tua deh. Bener gak? Loh, kalau kita itu sudah nerimo itu bukan berarti tidak berjuang, bukan loh ya. Artinya apapun yang Allah berikan harus kita cintai.
kita inginkan atau mungkin kita inginkan yang lain, tetap kita harus cintai dulu. Misalnya tadi ya, aku suka dengan contoh gemuk tadi. Orang itu kalau sudah benci dengan badannya karena kegemukan, dia akan putus asa untuk membuat dirinya langsing. Tetapi kalau dia mencintai badannya, maka dia harus merawat badannya. Iya. Nah ini Pak, tadi kalau Pak Juma bilang orang tua, PR-nya orang tua betul. Tapi Pak, ketika orang tua ini tidak sadar, itu justru ngajarin anak. Ya betul. Jadi kesadaran kita orang tua ini harus betul-betul. Iya betul, setuju. Penuh. Ketika orang tua tidak merasa nyaman dengan anaknya, oh ya, gitu loh, misal anaknya, itu juga ya, namanya kurang pinter, cocok, kurang pinter atau kurang apa namanya, agak berbeda sama anak yang lain, misalkan. Nah itu kan orang tua kan nggak sengaja keceplosan. Coba kalau kamu tuh pinter. Itu berhubungan dengan video kita pertama kali. Semua dimulai dengan cinta. Iya. Jadi kalau kita mencintai diri kita sendiri, maka kita akan merawat badan kita. Apapun keadaannya. Meskipun menurut mindset kita putih itu baik, meskipun menurut mindset kita mancung itu baik. Kalau kita tidak mendapatkannya, kita syukuri bagian yang lain. Iya. Karena setiap kita selalu oleh Allah diberi kelebihan. Setiap kita selalu ada kelebihannya. Itu yang harus kita cari, Bu Zakia. Sehingga anak merasa nyaman, merasa percaya diri dengan kelebihannya. Terus memberikan dorongan ke anak untuk nyaman dengan dirinya, memberikan dorongan anak untuk selalu bersyukur. Berarti verbal ya? Iya. Ngasih tahu ya? Dorongan. Oke, aku sudah nangkep 3 tips loh ya. Yang pertama adalah kita sendiri nyaman. Baik dengan diri kita sendiri maupun nyaman dengan keadaan anak-anak. Iya. Yang kedua adalah cari positifnya. Sehingga kita bisa positive thinking, menemukan kebaikan-kebaikan baik kita sendiri maupun anak. Iya. Dan yang ketiga, verbal, berikan dorongan. Ya, untuk memperkuat itu. Betul ya? Sudah ada 3 tips ya. Ketika anak di rumah terus mendapatkan dorongan, penguatan, insya Allah dia di luar pun, ketika dia di luar menghadapi orang lain, dia juga nyaman, dia percaya diri. Begitu? Demikian sahabat muda, 3 tips yang kita bisa ikhtiarkan. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa terus melatih agar kita bisa mensyukuri segala nikmat Allah, nikmat untuk diri kita sendiri, terlebih lagi buat anak-anak kita. Demikian, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan dibunyikan loncengnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.